Apa yang lebih ditakuti Amerika daripada rudal nuklir Iran? Jawabannya baru saja diumumkan dari Brazil. Dan Trump nggak bisa tidur karenanya. Selama 50 tahun, Amerika bisa mengebom negara berdaulat, lalu menagih biayanya pakai dolar. Minggu ini, kebiasaan itu digugat secara terbuka. Yang mengajukan gugatan bukan Mahkamah Internasional. Yang maju adalah Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Begini kejadiannya. Saat Donald Trump sibuk menuduh Iran mengembangkan bom nuklir lewat media sosial miliknya, Lula naik panggung di Barcelona dalam forum internasional. Tanpa basa-basi, dia menyatakan PBB sudah tidak menjalankan mandat awalnya. 5 anggota tetap Dewan Keamanan, tegasnya, sudah berubah menjadi tuan-tuan perang. Itu pukulan pertama. Pukulan kedua lebih telak. Lula melempar pertanyaan yang tidak bisa dijawab Gedung Putih. Memang Trump minta izin siapa sebelum menyerang Iran? Tidak ada yang bisa jawab. Karena memang tidak ada izin. Tidak ada mandat PBB. Tidak ada bukti yang dibuka ke publik. Yang ada hanya keputusan sepihak. Lula tidak berhenti. Dia membacakan daftar yang sudah lama ditunggu banyak negara. Bush minta izin siapa saat invasi Irak 2003? Tidak ada. Senjata pemusnah massal yang dijadikan alasan? Tidak pernah ditemukan. Prancis dan Inggris minta izin siapa saat menghancurkan Libya 2011? Tidak ada. Kesalahan Gaddafi saat itu? Tidak jelas. Putin minta izin siapa sebelum masuk ke Ukraina? Tidak ada. Israel minta izin siapa sebelum operasi besar ke jalur Gaza? Tidak ada. Amerika Serikat minta izin siapa saat menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro? Tidak ada. Ini bukan lagi kritik diplomatik. Ini dakwaan politik yang disampaikan di depan dunia. Lula bahkan menyebut Benjamin Netanyahu sebagai politisi yang berbahaya bagi kemanusiaan karena eskalasi di Gaza. Kalimat itu dipilih dengan sengaja. Sasarannya 2, Washington dan Tel Aviv. Pertanyaannya, kenapa Brazil tiba-tiba berani seterbuka ini? Jawabannya ada pada perang yang tidak muncul di headline. Perang intelijen di dalam negeri Brazil sendiri. Mundur ke era Jair Bolsonaro. Pada periode itu, Badan Intelijen Brazil, ABIN, terbukti disalahgunakan. Spyware buatan perusahaan Israel dipakai untuk menguping oposisi, jurnalis investigasi, bahkan hakim Mahkamah Agung. Skandalnya tercatat dalam penyelidikan resmi di Brazil. ABIN dipakai sebagai alat politik. Begitu pemerintahan Lula masuk, ABIN dibersihkan. Personel diganti, sistem diaudit, jejak digital dibongkar. Dari situ terbongkar operasi yang lebih berbahaya. Berdasarkan laporan intelijen regional dan sumber keamanan di Brasilia, ada upaya memframing pemerintahan Lula seolah-olah menerima dana dari kelompok teroris. Polanya klasik. Pertama, banjir informasi palsu di media sosial. Kedua, penanaman narasi ke media internasional lewat sumber anonim. Ketiga, dorongan ke lembaga yudisial agar membuka penyelidikan politik. Tujuannya jelas, kudeta lunak. Kalau tidak bisa menggulingkan, minimal melumpuhkan kebijakan luar negeri Brazil yang independen. Bedanya, ABIN sekarang tidak bisa dikendalikan. Mereka membalik operasi. Aliran dana dilacak sampai ke rekening perantara. Jejak digital ditarik sampai ke alamat IP dan safe house. Dalam serangkaian penggerbekan yang nyaris tidak diberitakan media barat, polisi federal Brazil bersama ABIN menangkap belasan orang yang terafiliasi dengan operasi tersebut. Yang warga negara asing diberi 2 pilihan. Pertama, dideportasi saat itu juga, dan di blacklist permanen dari Brazil. Kedua, diproses hukum dengan ancaman penjara panjang atas tuduhan makar dan spionase. Pesan Lula ke Tel Aviv tidak bisa lebih jelas. Taman bermain kalian di Amerika Latin sudah ditutup. Bagi negara Global South, ini presiden baru. Biasanya cuma nota protes diplomatik. Brazil memilih penegakan hukum langsung. Efeknya strategis. Jaringan intelijen asing yang biasa bergerak bebas sekarang harus menghitung risiko. Tapi pukulan yang paling ditakuti Washington bukan di ruang intelijen. Pukulan sebenarnya ada di dompet. Tepatnya di sistem petrodolar. Biar kebayang, kita mundur ke 1973. Setelah Amerika melepas standar emas, Washington membuat kesepakatan dengan Arab Saudi. Minyak hanya dijual dalam dolar Amerika. Imbalannya, Amerika memberi jaminan keamanan. Kesepakatan itu menular ke produsen minyak lain. Lahirlah petrodolar. Dampaknya luar biasa. Setiap negara wajib menyimpan dolar untuk membeli energi. Permintaan dolar jadi permanen. Amerika bisa mencetak uang hampir tanpa batas. Utang menumpuk, ekonomi tetap jalan. Karena dunia butuh dolar, ini hak istimewa yang tidak dimiliki negara lain. Banyak ekonom menyebutnya pajak tidak terlihat ke seluruh dunia. Sistem itu yang sekarang dibongkar Brazil bersama BRICS. Caranya bukan pidato. Caranya lewat infrastruktur keuangan alternatif. Pertama, Iran. Di bawah sanksi berat Amerika, Teheran menjual minyak dan memungut biaya lintas Selat Hormuz menggunakan yuan dan rial. Pembelinya Cina. Transaksinya tidak lewat SWIFT. Tidak bisa dibekukan Washington. Kedua, Brazil dan Cina. Perdagangan kedua negara sudah sebagian besar menggunakan yuan dan real. Bank sentral keduanya sudah tanda tangan kesepakatan swap mata uang. Eksportir Brazil bisa dibayar pakai yuan,
Importir Cina bisa membayar pakai real. Dolar dipotong dari rantai transaksi. Nilainya sudah puluhan miliar dolar per tahun dan terus naik.